Perkenalkan, nama saya Stella Michelle. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Unika Atma Jaya Jakarta. Pada kali ini saya mau berbagi pengalaman dalam melakukan proyek STEM pada tingkat sekolah dasar. Kali ini saya membuat tower crane. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat tower crane akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Namun saya ingin mengingatkan bahwa alat dan bahan yang saya berikan ini dapat diganti atau disesuaikan dengan barang-barang yang tersedia di dalam rumah. Alat dan bahan sebagai berikut, yaitu kardus, botol mineral ukuran 1 liter, toples, kelereng, adhesif putih, pegaris, kuas, pensil, tusuk satai, gunting, cat minyak, tusuk gigi, tutup botol, 2 buah gelas kertas, tali, plastisin, biji kopi, pasir, wadah kecil, solatip, dan juga lem cair. Selanjutnya, langkah pengerjaan dalam membuat tower crane yaitu yang pertama, kita ambil penggaris dan kita gunakan untuk menggambar garis sepanjang 35 cm. Dan pada bagian atas akan kita tandai menggunakan pensil menjadi 2 bagian. Ada yang 5 cm dan juga 15 cm. Kita ukur dari kiri ke kanan. Lalu langkah selanjutnya, kita membuat garis vertikal, di mana ukuran garis yang pertama itu lebih pendek dengan ukuran 4 cm dan 2 garis yang lain akan berukuran sama panjang sebesar 8 cm. Namun pada garis yang paling kanan, dia menjadi garis yang lebih panjang, menjadi 11 cm dari garis lainnya. Selanjutnya, kita gabungkan ke ujung 4 garis vertikal yang telah kita buat, dan bentuk yang digambar ini akan membentuk satu sisi dari tower crane yang akan kita buat selanjutnya. Kita menggunting dan memotong bentuknya yang sudah kita buat menggunakan spidol ataupun pensil. Setelah itu kita gunting dan kita gunakan menjadi template atau contoh membentuk bentuk yang lain dengan ukuran yang identik dan sama panjang. Selanjutnya, di salah satu bentuk yang sudah kita buat, tambahkan titik di tengah dari bagian persegi panjang tersebut dan juga titik-titik interval pada sepanjang tepinya, seperti yang ditunjukkan di gambar di samping ini ya. Selanjutnya, tumpuk kedua kardus ini menjadi satu, menggunakan titik-titik sebagai panduan dan dorong dengan hati-hati tusuk gigi melalui kedua potong kardus yang sudah kita buat. Kita bisa lihat di gambar seperti ini ya. Selanjutnya, kita keluarkan tusuk gigi bagian tengah saja seperti yang di panah merah yang sudah dibuat. Lepaskan dengan hati-hati sehingga kita dapat menjaga ukuran dan bentuk ini menjadi tetap paralel. Selain itu, kita rekatkan dengan tusuk gigi lainnya sampai menonjol di kedua sisinya. Setelah itu, kita berikan lem pada ujung-ujung tusuk gigi. Lakukan terlebih dahulu di satu sisi dan biarkan lemnya mengering. Nanti, setelah itu kita balikan dan kita lakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Setelah itu, kita akan membuat penopang pada crane tersebut menggunakan sebuah bentuk persegi panjang dari kardus yang sudah kita siapkan. Ukurannya itu 8 cm dan 10 cm. Selanjutnya kita balikan bagian atas crane yang sudah kita buat tadi dan tempelkan lem pada tepi horizontal seperti di gambar. Lalu kita letakkan kardus berbentuk persegi panjang di atasnya sehingga ia menempel dan mengering. Lalu kita membuat pegangan dereknya dengan cara kita gambarkan 2 buah lingkaran menggunakan tutup botol, lalu kita potong lingkaran tersebut sesuai dengan gambar. Lalu, kita akan menggunakan tusuk sate kayu untuk membuat lubang tengah pada lingkaran. Nah, di salah satu sisinya atau di salah satu lingkaran tersebut, kita akan buat lagi titiknya. Kita akan buat lubang lain di tengah dan di tepi. Ukur dan potong tusuk sate menjadi 9 cm dan 4 cm. Setelah itu kita gunting tusuk sate tersebut dengan hati-hati. Nah, setelah itu kita akan dorong 2 potong tusuk sate ke dalam lingkaran kardus yang memiliki 2 lubang.
Tempelkan pada posisinya posisi di kedua sisi yang sudah kita buat, seperti yang ada di gambar ya. Selanjutnya, kita tutupi kedua ujung setiap tusuk gigi dengan adhesif putih berbentuk bola-bola kecil yang berfungsi sebagai perekat untuk memastikan tidak ada titik tajam yang keluar. Nah, selanjutnya kita akan balikkan kepala tersebut dan rekatkan bagian bawah dengan salah satu cangkir kertas dengan menggunakan lem dan tunggu sampai kering. Hati-hati ya menggunakan lemnya karena ini akan sangat mengerat. Selanjutnya kita warnai gelas cup kertas dan juga botol serta kepala tower crane yang sudah kita buat menggunakan cat minyak. Lalu kita tusuk ujung benang dengan hati-hati sambil memasukkannya ke jepitan. Ikatan simpul dapat menahan jepitan tersebut. Jadi ketika kita sudah memberikan cat warna kepada crane yang akan kita buat, kita akan memotong tali dan mengikat salah satu ujungnya di bagian engkol sehingga tali itu berfungsi sebagai pengangkat beban. Selanjutnya, kita akan membuat 2 lempengan tebal menggunakan plastisin dengan model seperti sandwich atau bertumpuk atas bawah di atas tusuk gigi pada bagian belakang kepala crane. Lalu, setelah itu kita akan meletakkan botol mineral di dalam box atau kotak makan yang sudah kita siapkan juga. Ke dalam situ akan kita masukkan pasir secara perlahan, kira-kira setengah dari botol mineral tersebut. Selanjutnya kita balikkan cangkir kertas, lalu kita letakkan di atas botol dan kencangkan dengan menggunakan selotip. Oh iya, jangan lupa ya, ini adalah gelas kertas yang tidak dicat sebelumnya. Jadi karena kita sudah menyiapkan 2, yang satu sudah dicat, yang satu belum, dan yang satunya itu kita akan taruh di atas botol. Lalu kita letakkan juga kelereng di dalam bibir alas dari cangkir yang terbalik tersebut. Pastikan di sana cukup ruang untuk kelereng bergerak sedikit. Nah, pada kehidupan sehari-hari sebenarnya tower crane itu digunakan sebagai mesin pengangkat beban yang dipakai untuk memudahkan proses konstruksi, terutama pada bagian gedung-gedung tinggi seperti pembangunan apartemen, gedung, kantor perusahaan, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang tower crane. Bagaimana sih cara kerja tower crane tersebut? Nah, tower crane itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia sebagai pengangkat beban pada gedung-gedung tinggi. Tower crane juga dapat mengangkat beban yang sangat besar tanpa terguling karena tower crane sendiri dapat dikendalikan. Jadi kita bisa mengendalikannya dan mengetahui bagaimana atau seberapa jauh posisi beban dengan bagian crane lainnya. Lalu setiap beban akan kita tarik dari bawah ke atas dan menciptakan sebuah gaya yang bergerak dan berbelok atau yang disebut dengan torsi. Torsi sendiri itu adalah sama dengan berat beban dikalikan dengan jarak crane dari menara. Selanjutnya, semakin jauh beban, semakin besar torsinya. Beban besar diangkat ke dekat menara dan beban kecil terangkat lebih jauh. Alhasil, keduanya menghasilkan yang serupa yang diimbangi oleh penyeimbang. Selanjutnya, materi yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut. Dalam tower crane sendiri, kita dapat belajar bahwa tower crane itu bisa masuk ke dalam materi pesawat sederhana. Mengapa seperti itu? Karena dalam fungsinya, tower crane masuk ke dalam kategori pesawat sederhana, yaitu katrol bebas. Pesawat sederhana sendiri dibagi menjadi banyak sekali macam dan jenisnya. Ada bidang miring, pengungkit, katrol, dan masih banyak lagi. Namun kali ini, saya dan kelompok membahas bahwa pesawat sederhana yang masuk dalam kategori crane adalah katrol bebas, di mana katrol ini dapat bergerak dan berpindah tempat saat digunakan. Selanjutnya, ketika tower crane ini bergerak dan ketika katrol ini bergerak, ia memiliki gaya atau bergerak karena gaya. Katrol dapat bergerak dipengaruhi oleh prinsip gaya itu, yaitu bergerak. Gaya itu
Gaya adalah dorongan atau tarikan, dan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan gaya di mana-mana, sama seperti tower crane. Benda tersebut menggunakan gaya dalam pengerjaannya, yaitu gaya gravitasi bumi, di mana sebuah benda akan jatuh dari atas ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Namun berbeda dalam tower crane. Dalam prosesnya, tower crane melawan sebuah gravitasi bumi. Maksudnya, tower crane digunakan sebagai pengangkut suatu barang yang mengangkat dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya saya dan kelompok juga menganalisis bahwa tower crane memiliki kepala yang disebut slewing unit. Di sana terdapat roda gigi dan motor yang melakukan gerakan berputar dan berotasi sebesar 360 derajat, di mana slewing unit sendiri ini berfungsi untuk mengarahkan tower crane ke menara atau gedung yang akan dibangun tersebut. Selanjutnya, dari penjelasan saya ini, saya dan kelompok mengaitkan dengan materi kurikulum SD tahun 2013, yaitu ada 2 mapel. Yang pertama, ada mapel IPA untuk kelas 4, di mana kompetensi dasarnya 3.3 menghubungkan jenis gaya, otot, gaya gravitasi, energi alternatif, dan magnet, dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada mapel matematika kelas 4, kompetensi dasar 3.6, menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Di sini adalah hasil analisis saya dan kelompok mengenai tower crane. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk dipelajari dan untuk diterapkan di pembelajaran sekolah dasar ke depannya. Semoga juga apa yang saya jelaskan ini dapat menjadi masukan dan menjadi motivasi bagi semua guru untuk bisa memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya.